Hai semuanya, balik lagi ke channel aku, Yurike Izam. Video kali ini akan sangat panjang ya durasinya, karena aku akan sharing ke kalian tutorial edit video mulai dari penerapan teknik-teknik dasar dalam editing menggunakan 3 aplikasi. Aplikasi yang pertama akan aku gunakan yaitu Velo, yang kedua ada VN, dan yang ketiga ada InShot. Aku akan share ke kalian bagaimana penerapan skill-skill dasar dalam editing dalam menggunakan aplikasi tersebut. Nah, dalam video kali ini aku juga akan sharing skill-skill dasar editing yang bisa kalian ketahui supaya kalian bisa gunakan dalam pengeditan video kalian. Sehingga in the end of the video kalian bisa tahu aplikasi mana sih yang lebih mudah untuk kalian, aplikasi mana yang lengkap, dan aplikasi mana sih yang bisa kalian gunakan sehari-hari. Bismillahirrahmanirrahim, yuk kita mulai tutorialnya. Karena durasi video ini sangat panjang, maka garis besarnya seperti ini yang aku share ke kalian. Ini adalah skill dasar edit video di handphone yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada crop atau split, speed atau kecepatan, filter, transisi, resize screen, text, dan sound. Untuk thumbnails, aku akan jelaskan di video berikutnya. Let's get started. Pertama-tama kita akan gunakan aplikasi Velo. Yuk kita bahas skill editing dasar yang sudah aku jelaskan di slide sebelumnya ya. Kalian bisa download aplikasi ini di Play Store atau App Store, gratis. Jika kalian sudah download aplikasinya, tinggal kita buka aja. Kalian bisa klik gambar panah yang ada tulisan create dan video. Nah, kita pilih video-video yang ingin kita gabungkan ya. Sebisa mungkin urutannya sesuai dengan alur cerita yang sudah atau ingin kita buat. Nah, alangkah baiknya untuk memudahkan proses pengeditan atau penggabungan video ini, kita tuh udah menentukan atau sudah punya gambaran kasar gitu. Isi video yang kita buat itu mau kayak gimana dan arahnya seperti apa. Contohnya aja kali ini saya akan edit video eksperimen sains bersama anak-anak. Nah, dalam pengambilan video, pastikan ada video yang kayak dibuang sayang gitu. Nah, cuplikan yang dibuang sayang itu kita bisa gunakan untuk membuat video. Pokoknya seru deh dengan aplikasi ini. Nah, jika video ini sudah kalian pilih, selanjutnya kita setting title atau judulnya ya. Ada juga pilihan rasio. Untuk standar video YouTube sih gunakan aspek rasio 16:9 aja. Ada juga sih pilihan ratio jika kalian ingin membuat cinematic video gitu. Cuma karena kita ingin bahas yang dasar-dasar dulu, jadi kita pakai rasio yang dasar 16:9. Di sini aku akan kasih judul DIY Kids episode 9. Lalu kita klik create. Nah, ini dia tampilan aplikasi Velo. Pilihan menu-menunya ada di bagian kiri dan bawah. Skill pertama yang harus kita ketahui yaitu crop atau split video. Guys, kita bisa lihat di sini ya, cuplikan ini masing-masing ada berapa detik tuh. Ada banyak cuplikannya dan durasinya panjang-panjang. Pertama-tama kita pilih-pilih dulu bagian mana yang mau kita pakai atau hapus. Kunci editing yang smooth itu kita harus perhatiin tiap detail video kita. Dan crop dan split video ini itu kuncinya adalah kalian harus melihat detail-detail video kalian. Mana yang dipergunakan atau mana yang akan dihapus. Untuk split atau crop, kalian perhatikan garis warna merah. Kita split, lalu kita atur range-nya. Mana nih yang pengen kita potong? Kita atur. Nah, kita udah ketemu nih range-nya. Baru kita bisa delete gitu. Kita latihan lagi ya. Kalian perhatikan garis merah. Aku mau atur ini range-nya mana yang mau di delete.
Perhatikan secara seksama. Nah, aku udah ketemu ini, lalu kita split. Nah, ada bagian trash ini yang akan kita delete. Lalu kita delete. Nah, pastikan dari awal video hingga akhir video kalian sudah memilah-milah mana video-video atau cuplikan-cuplikan yang ingin kalian hapus. Kenapa sih kita harus split atau crop video kita atau mendelete skin-skin yang tidak kita perlukan? Itu penting banget guys supaya video kita tidak monoton. Oke, sampai sini sudah paham ya teknik split atau crop video? Kita lanjut ke skill berikutnya ya. Jika sudah paham dan biasa split atau crop video, kita akan lebih mudah untuk proses lainnya. Karena kan setelah video rampung timelinenya gitu, tinggal kita kasih manis kayak atur kecepatan, filter, teks, dan lain-lain. Contohnya ini dia cuplikan yang mau aku mainin speednya. Kita klik seperti ini. Nah ini tinggal kita atur berapa kecepatan yang ingin kita pakai. Ini dia contoh setelah kita slow motion atau kecepatannya kita kurangi. Berasa real ya. Nah, ini kita coba lagi ya. Kita atur speednya supaya dapat feel-nya. Kuncinya sih kita mainin speednya ini agar tidak monoton. Dan jangan bosan untuk play terus-terusan biar kita tahu harus dimainin speednya yang mana gitu. Oke, next kita lanjut untuk menambahkan skill filter. Kita cari menu filter, klik di sini ya. Jika kita sudah klik filter, akan ada 3 pilihan. Kalian bisa pakai filter, bisa pakai efek, dan mosaik. Jika kita pilih menu filter ini, kita bisa pilih deh tuh filter-filter apa yang akan kita sesuaikan dengan video kita. Aku sih kadang cobain satu-satu ya, karena kan beda filternya itu akan membawa feel-nya tuh juga beda ke video kita. Nah, kalau kalian sudah menemukan filter yang pas untuk video kalian tinggal klik, kalian bisa tarik dan menyesuaikan sampai mana nih filternya. Kalian bisa juga kok until end, di sini ada pilihannya sendiri. Kalian bisa juga tambahkan efek biar dramatisir videonya kayak gini nih. Banyak kok pilihannya, bisa kalian sesuaikan dengan video yang sedang kalian edit. Saran aku, kalian kasih efek ini jangan terlalu banyak ya, karena nanti kesannya akan lebay. Oke, selanjutnya kita akan move to another skill, yaitu transisi. Nah, kalian bisa klik kotak putih di bawah ini nih untuk memunculkan transisi. Kalian tinggal pilih deh transisi yang dari cuplikan video kalian tadi mau yang gimana. Jangan bosan untuk mengulang-ulang video ya. Ada baiknya kalian gunakan transisi ini untuk memilah-milah video mana yang akan kalian bedakan segmennya. Kalau setiap cuplikan dikasih transisi, kayaknya akan lebih berlebihan deh. Jadi sesuaikan aja dengan video dan alur cerita yang ingin kamu buat. Pilihan menu transisi di aplikasi ini lumayan variatif. Kalian bisa pakai baik untuk video dasar atau nanti kalau misalnya kalian sudah mau untuk edit sinematik. Jangan pernah bosan ya untuk mengulang video-video kamu, karena proses editing itu bisa mengupgrade video kamu to the next level. Dengan penggunaan transisi ini, kesannya kalian akan lebih profesional. Karena di setiap slide-nya atau setiap perpindahan slide, kalian akan gunakan transisi.
Lanjut ya di skill berikutnya, yaitu resize screen. Caranya mudah sekali. Kalian tinggal tarik screen-nya, atur size dan area mana yang mau di zoom in atau zoom out yang ingin kalian tonjolkan juga. Nah, kalian bisa mainin juga nih skill split di sini. Seolah-olah video kita diambil dari dua kamera yang berbeda, padahal kameranya cuma satu ya. Cuma kita mainin size-nya, kita splitnya juga kita mainin sehingga kesannya ada dua point of view. Cukup mudah ya, tapi hati-hati kalau kalian terlalu zoom in nanti hasilnya akan pecah. Jadi sesuaikan saja dengan rasio yang kalian pilih. Selanjutnya kita beralih ke penambahan teks. Misalnya nih di awal video kamu mau menambahkan judul, kita bisa tekan tombol plus di sini. Kalian bisa pakai gambar apapun ya, tapi kali ini aku mau pakai yang blank sheet. Kayak begini, kita bisa ganti-ganti warnanya juga. Kita bisa tarik untuk memperpanjang atau memperpendek durasi judul yang kita inginkan. Lalu kita klik huruf T seperti ini, sehingga menu sampingnya muncul pilihan teks, label, and caption. Kalian bisa gunakan menu tersebut dengan kreativitas kalian ya. Ketuk 2 kali di teks tersebut untuk mengedit tulisannya. Pilihan fonts di aplikasi Philo ini juga sangat variatif ya. Kalian bisa cobain satu-satu. Yang mana nih yang sesuai dengan judul yang kalian inginkan. Kalian juga bisa menambahkan background teks kalian. Jangan pernah bosan ya untuk playback video-video kalian. Biar kalian tahu kurangnya di mana nih, tambahan apa lagi, atau misalnya, oh aku mau tambahin transisi, jadi tinggal transisi ditambahin. Oh aku mau ditambahin ini lagi. Nah kalian bisa menggunakan kreativitas kalian. Sudah paham ya cara membuat teks? Kali ini kita akan move to another skill, yaitu menambahkan efek suara. Seru deh. Nah, di sini kita buka tombol musik seperti ini. Lalu tekan menu efek, akan keluar ya tema-tema efeknya. Seru banget deh. Di sini contohnya aku mau kasih efek-efek suara hewan ya, yang pas untuk video DIY aku bareng anak-anak. Nah, lalu kita atur atau posisikan dengan video yang sesuai. Aku juga mau tambahkan lagi efek suara hewan di menit yang sama biar lebih dramatis.
Kita coba lihat ya hasilnya. Kalau dirasa belum oke, kita bisa cek ulang, putar lagi videonya dan pastikan semua presisi. Contohnya aja, kalian bisa atur-atur lagi speednya agar lebih dapet nih feel-nya. Karena dalam edit video itu, kita bisa transfer energi kita dan kreativitas kita. Dan jangan bosan-bosan ya untuk selalu putar ulang video kita saat ngedit. Nah, setelah video kalian sudah diproses editing seperti penjelasan sebelumnya, kalian tinggal praktekkan terus-menerus supaya terbiasa. Untuk melihat hasil video yang sudah aku edit ini, aku juga sudah upload, kalian bisa klik tautan di atas. Kuncinya jangan pernah bosan untuk playback video-video kalian. Contohnya dalam cuplikan ini aku mau tambahin efek giggle. Nah, ekspresinya lucu nih karena percobaannya gagal. Aku sih rekomen ya untuk pakai aplikasi Vilo ini karena menunya lengkap, variatif, dan penggunaannya nggak ribet. Karena itu proses editing menjadi lebih mudah. Jika sudah, hal terpenting lainnya dalam pembuatan video untuk YouTube, kalian harus punya intro. Di sini aku sudah ada video intro yang aku sudah save di Vilo. Karena intro akan dipakai di setiap video, maka aku buatkan satu file khusus untuk intro. Jadi misalnya nanti ada video mentah yang akan aku edit, setelah proses editing selesai, aku akan tambahkan intro. Kalau kalian ada closing juga, kalian bisa tambahkan di akhir video. Oh ya, enaknya juga aplikasi Vilo ini dia auto save ya. Jadi misalnya nanti terjadi sesuatu, kita sudah capek-capek nih editing, gak taunya gak ke save. Gak, tenang aja. Kalau Vilo itu setiap detik malah dia auto save sendiri kalau kita gak tekan kursor apa-apa. Oke, aku masih belum puas. Aku tambahin di sini stiker branding YouTube channel aku. Kalian bisa tulis, kalian bisa juga tulis caption di sini, misalnya goodbye, see you, dan semacamnya. Untuk melihat hasil video yang sudah aku edit ini, aku juga sudah upload, kalian bisa klik tautan di atas. Bagaimana kalian suka video ini? Kalau kalian suka, ayo di like, komen, lalu subscribe. Terima kasih. Banyak juga ya stiker-stiker Vilo, lucu-lucu banget. Nah, jika semua proses edit sebelumnya sudah dilakukan, maka ini saatnya menambahkan background.
Caranya sama seperti menambahkan sound effect. Tapi untuk background sendiri, kalian pilih menu yang BGM. Kalian bisa sesuaikan background kalian dengan tema-tema yang ada. Di sini tadi kita lihat bersama ya, ada tema Kid and Pet, ada tema cinematic, ada tema cafe, ada tema entertainment. Kalian sesuaikan dengan video kalian. Kenapa ya kita taruh background ini di paling belakang atau paling terakhir? Trust me guys, it's better to do it last. Karena gini, kalau kita taruh di awal dan di tengah misalnya ya, terus kita nanti akan ada proses split atau speednya kita mainin, itu udah pasti musiknya juga akan berpindah. Dan banyak error seperti kayak overlapping, atau tumpang tindih, ataupun nanti ada jeda yang kosong, akan jadi PR kalian lagi. Jadi saran aku mendingan kalian taruh background ini in the end of your editing. Oh ya, satu hal penting, jangan lupa kalian lihat volumenya. Apakah itu terlalu besar atau terlalu kecil? Misalnya kalian juga ingin tambahkan voice notes gitu ya, kayak yang sekarang saya ngomong. Nah, itu kalian harus atur volumenya, yang mana yang sesuai. Jangan sampai nanti musiknya udah beatnya kenceng, kalian ngomongnya juga nanti gak akan kedengeran. Nah, kayaknya aku mau tambah-tambah stiker lagi deh buat di judulnya. Ini aku asal aja ya penempatannya. Kalau misalnya kalian mau editing dan ditambahin stiker lagi untuk judulnya, itu bisa kalian sesuaikan dengan kreativitas kalian. Stiker-stikernya variatif banget ya dan lucu-lucu. Kalian bisa pakai salah satunya untuk menghiasi video-video kalian. Oke, jangan lupa untuk playback dan periksa hasil video kita sudah sesuai atau belum sebelum kita save. Finally, kita save ya. Klik tombol save di pojok kanan atas dan pilih format penyimpanan yang kalian inginkan. Dalam prosesnya, jangan matikan telepon dan tutup aplikasinya ya. Semakin besar ukuran videonya, maka akan semakin lama prosesnya. So, be patient. Dan jangan lupa kita cek di galeri kita apakah videonya sudah berhasil disimpan dengan aman atau tidak. Nah, beres deh. Mudah ya penggunaan Vilo. Gimana ya kalau kita pakai aplikasi yang lain? Aku mau share ke kalian review singkat penggunaan VN dan InShot sehingga kalian bisa tahu nih perbedaannya bagaimana. Oke, kita coba. Ini dia aplikasi VN. Kita create di sini new projectnya. Oke, tampilannya begini, kurang lebih sama ya. Kali ini biar nggak monoton, aku pakai video yang berbeda. Sekarang video makan soto kali ya. Jadi begini nih tampilannya VN. Kurang lebih sih sama ya sama Vilo. Menunya ada di sebelah kiri dan bawah. Nah, kita pilih-pilih dulu nih mana cuplikan yang akan kita split gitu ya, yang nantinya akan kita delete atau tidak kita butuhkan. Nah, memang proses split atau crop ini sih bagusnya di awal-awal ya.
Kayak gini cara jadi VN, ini ada gambar gunting. Nah, kita atur tadi kan kita sudah klik split, kita atur range-nya. Oke, nah baru dari sini kita delete nih. Lalu kita pilih-pilih lagi, kita akan split. Dan kita cari untuk cuplikan video yang akan kita mainkan nih speednya. Apakah videonya akan kita bikin slow motion atau kita percepat. Keunggulan VN di speednya kita bisa atur kayak curve gitu. Jadi kalau misalnya di Velo itu kan kita sudah standar ya manual mau 0,5 atau 1. Nah ini dalam jangkauan satu cuplikan video itu kalian bisa atur tuh. Jadi permainan speednya di dalam video itu sangat natural nantinya hasilnya. Nah ini juga kita akan atur speednya, kita pakai curve, kayaknya di awal-awal sampai akhir akan agak slow motion. Jangan pernah bosan untuk selalu playback video-video kita ya. Itu kuncinya banget sih supaya editan kita itu smooth dan nyambung gitu dari satu cuplikan ke cuplikan lain. Nah ini seru nih, adegan penuangan air. Nah ini akan keren kalau kalian slow motion. Jadi kayak jatuhnya air itu pelan-pelan, keren ya. Nah, curving speed ini memang jadi andalan VN sih kalau dibandingin dengan Velo ya. Bisa aja kalian mainin speed kayak gini juga di Velo, tapi effortnya juga lumayan. Karena kalau misalnya di Velo, kalian harus split tuh satu-satu. Sementara kalau di VN ini kan kita bisa langsung satu cuplikan itu kita mainkan tuh, speednya kita curve. Sebenarnya kalau kalian sudah punya basic skill yang tadi aku jelaskan ya, mau pakai aplikasi apa aja kalian pasti bisa sih. Tinggal kalian membiasakan diri aja terhadap aplikasi itu. At least untuk edit video kalian sudah tahu nih alurnya harus apa duluan dan apa yang harus jadi belakangan. Kalau dalam video yang aku edit ini sekarang itu kan tentang mukbang ya. Nah aku review makanan gitu. Nah baiknya itu kan banyak yang slow motion karena bikin orang itu kayak yang wah enak ya gitu, menggiurkan ya begitu. Kayak ini aku lagi naruh koya, sebisa mungkin aku mau atur supaya smooth banget dapet gitu. Potongan-potongannya tuh kayak yang di slow motion itu sehingga kelihatan enak. Lanjut nih, misalnya kalian sudah dari awal sampai akhir, udah kalian split, udah kalian atur speednya. Sekarang kita tambahkan filter. Filter di sini juga bagus-bagus. Kalau aplikasi Velo tadi lebih menjurus ke estetik. Nah, kalau VN, kalian bisa pakai aplikasi ini jika kalian ingin membuat video yang sinematik. Nah, perbedaan lagi nih antara aplikasi Velo dan VN. Dalam penggunaan filter, di sini VN cuma pakai 2 option ya, bisa apply di cuplikan itu atau apply all. Sementara kalau di Velo tadi, kita bisa atur range-nya dengan ditarik aja sesuai dengan durasi yang kalian inginkan. Tapi kalau di VN ini harus satu-satu ya kayaknya. Kalau kalian nggak mau semua cuplikan, kalian kasih filter.
Untuk transisi lumayan juga sih, cuma nggak sevariatif Vilo tadi ya. Sebagai pemula, kalian bisa cobain transisinya satu persatu. Mana sih transisi yang sesuai dengan video kalian? Oh iya, jangan pernah bosen untuk selalu playback video-video kalian supaya kalian tahu sisi mana yang harus kalian tambahkan atau kalian edit. Sekarang aku mau cari gimana sih zoom in atau zoom outnya. Kita resize screennya. Di sini ada pilihan crop. Oke, kita bisa crop di sini. Nah, hati-hati, kalian harus tekan yang 16:9 karena kalau free pasti ada sisi-sisi kiri kanannya tuh yang ada blur. Nah, kalian nggak mau kan kayak gini? Maka dari itu, saran aku, rasionya kalian setting dulu di 16:9. Kayak gini. Setelah di slow motion dan kita zoom in, nah hasilnya menggiurkan banget ya. Aku tuh jadi lapar lagi nih kalau ngedit video kayak gini nih, mukbang kayak gini. Kita latihan lagi, ini akan kita zoom in ya, atau kita resize screennya supaya yang kelihatan fotonya aja nih. Jangan lupa rasionya 16:9. Kayak gini. Kita play. Nah, cakep banget gak tuh? Jangan lupa playback ya guys. Next kita akan tambahkan judul teks. Nah, di sini aku mau coba yang standarnya dulu. Sini ada begini ya, lucu juga. Kita klik di sini ada setelah lamongan. Oke, abis itu kita atur size-nya. Oke, ini untuk fontnya lumayan banyak juga dan unik ya. Memang sih kayaknya ini cocoknya buat sinematik gitu. Oke, kita ganti warnanya. Di sini cukup mudah ya dalam penggunaannya. Kalian bisa edit-edit sesuai dengan kreativitas kalian ya. Dan kalau ingin edit durasinya, tinggal ditarik-tarik aja kayak gini. Di sini juga bisa efek pop up tulisannya gitu. Jadi pas muncul itu ada kayak efeknya gitu, muter. Lumayan banyak sih variasinya. Kalian bisa sesuaikan aja dengan video kalian ya.
Nah, aku mau kasih contoh lagi di sini untuk tulisan judul yang lebih sinematik gitu. Yang biasanya sih video-video sinematik pakainya teks kayak gini nih. Kita pakai yang emas, kita klik di sini sehingga tampilannya seperti ini nih. Kita klik, kita mau judulnya apa? Misalnya aku sih contohnya di sini tulis Soto Lamongan. Nah, kalau durasinya ingin kalian panjang pendekan, kalian bisa tarik. Kalian kalau mau kasih efek, kalian kalau tinggal kasih ke efek kayak begini. Gimana sih dia mau pop up-nya? Sama ya seperti yang tadi, cuma kalau ini kesannya kan lebih sinematik. Pinter-pinter kalian pilih efeknya dan kreativitas kalian yang main aja sih kalau misalnya untuk editing video. At least kalian udah tahu kan dasar-dasarnya seperti apa, dimulai dari sisi mana dan diakhiri dari sisi yang mana. Jadi untuk penerapannya di dalam aplikasi apapun kalian bisa pergunakan itu. Dan yang selalu aku ingetin terus-terusan, jangan pernah bosan untuk playback video kita kalau kita sedang edit ya. Karena nanti itu ketemu aja, ada yang kurang kita mau tambahin apa, ada yang kayaknya terlalu lebay terus kita akan delete gitu ya. Pokoknya playback sampai kalian udah struck gitu sama video yang udah kalian edit. Oke, lanjut, kita akan masukin efek musik di sini. Kita klik yang gambar musik, lalu kita klik yang ini. Minusnya aplikasi VN ini, jumlah musiknya sangat terbatas dan monoton menurut aku. Beda sama Vilo tadi ya, kalau Vilo itu sangat variatif, kita bisa pakai sesuai dengan tema-temanya. Kalau misalnya di VN hanya terbatas sekali. Dan kalian kan harus hati-hati ya mengenai musik, karena kita juga nggak mau kita kena copyright gitu. Sementara kan musik itu unsur penting ya dalam satu video. Biar kalian gak mau nonton, kita tambahkan musik yang memang volumenya sudah kita atur. Sedangkan kalau musiknya monoton sendiri dan kita gak suka, gimana kita mau share ke teman-teman? Oke, contohnya aja aku akan pakai musik yang ini. Kita play. Sudah sesuai atau belum? Kita rasa pas nggak sih ini musiknya sama video yang kita buat? Kalau misalnya sesuai, kalian bisa apply to all. Anggap aja kalian lagi editing video bareng aku ya. Maaf nih kalau panjang. Soalnya sekalian aku bikin tutorial seperti ini biar kalian paham bagaimana sih editing menggunakan 3 aplikasi. Nah, gimana hasil video kita? Bagus kan?
Ini masih yang dasar-dasar aja ya. Kalian pasti kalau udah mendalami aplikasinya akan ngulik, misalnya kalian akan nemuin tuh, oh ternyata bisa diginiin loh, oh ternyata bisa diginiin loh. Jadi kalian juga upgrade diri kalian. Dan enaknya lagi, dua aplikasi yang sudah aku jelaskan. Yang pertama ada Philo, yang kedua ini kan aku menggunakan VN ya. Nah, dua aplikasi ini itu tidak ada watermarks. Jadi kita aman sentosa untuk pasang di YouTube atau media sosial kita. Nah, sampai sini mana nih aplikasi favorit kalian? Kalian bisa tulis di kolom komentar ya. Aku tunggu. Terima kasih. Gitu aja review singkat menggunakan aplikasi VN. Kali ini kita akan save video yang sudah kita edit. Kita klik tombol save di pojok kanan atas, lalu kita export. The last but not least, kita akan review singkat mengenai aplikasi InShot. Kalian sudah punya, kita tinggal buka. Oke, kita buat new project di sini. Lalu kita pilih cuplikan-cuplikan video mana yang akan kita edit. Ya, rules number 1, kalian harus udah ada alur cerita atau gambaran kasar sehingga video yang kalian pilih itu udah sesuai alur kalian. Oke, nah kelihatan banget ya di situ ada watermark InShot. Sebenarnya masih bisa diakalin sih, kita bisa delete watermark itu, tapi kita harus nonton iklan. Back on track ya. Dalam memulai proses editing, tadi yang pertama-tama apa? Betul. Nah, kita akan split di sini dan kita pilih-pilih mana nih yang akan kita delete, mana yang akan kita pakai cuplikannya begitu. Nah, untuk tampilan menunya, InShot cuma kayak gini nih guys. Simple ya. Nah, kalau tadi di awal video kita pilih-pilih cuplikannya asal-asalan alias berantakan. Nah, nanti kalian akan kayak gini nih, pindahin secara manual. Agak PR sebenarnya, tapi ya nggak mungkin. Terserah kalian aja sih sebenarnya mau pakai yang gimana caranya. Tapi kalau aku sebelum videonya aku ekspor gitu ya dari recent gallery aku udah punya nih alurnya. Dan kalau rangkaian videonya berantakan, itu akan jadi PR sendiri buat kalian. Jadi ya up to you. Aku ingetin lagi, untuk proses editing yang smooth, kalian harus jangan bosan-bosan untuk playback video kalian. Supaya kalian tahu minusnya di mana atau lebaynya di mana sehingga kalian masih bisa edit. Dan dalam proses editing itu sebenarnya yang paling wasting time gitu ya adalah proses split dan crop. Nah, karena kan kita itu punya data mentah itu kan kayak direkam dari 0 detik sampai sekian detik. Nah, kita mau pakai yang mana kan kita harus potong-potong. Itu sebenarnya yang lama. Insya Allah kalau misalnya kalian sudah smooth, editingnya udah oke nih splitnya, baru kalian bisa tambahkan filter-filter atau tinggal tambahkan tulisan dan itu kan lebih mudah. Kayak di sini aja, aku tuh masih sibuk ya nge-split dan delete-deletin skin yang aku nggak akan pakai.
biar hasilnya itu smooth. Jadi nanti perpindahan dari cuplikan 1 ke cuplikan 2 itu combine gitu loh. Overall, cara split di aplikasi InShot ini sama ya seperti Velo dan di VN. Kita atur dulu range-nya, bagian mana nih yang mau kita split, lalu kita tekan split. Nah, nanti range yang tadi sudah kita pilih, kita bisa delete kalau misalnya kita nggak pakai itu, atau kita bisa pakai dengan speednya kita mainin, entah itu di slow motion atau kita cepetin. Pokoknya disesuaikan dengan video kalian gitu. Pergunakan kreativitas kalian tapi tetap yang sesuai dengan video kalian. Anggap aja kalian lagi ngedit bareng aku ya. Memang lama sih, cuma kalau kalian ngeliatin aku terus gini, semoga kalian juga bisa dan terbiasa. Terlihat ya, aku tuh suka banget nih playback video-video aku supaya aku tahu minusnya di mana, aku harus tambahin apa. Jadi kalian tuh jangan bosan-bosan untuk playback. Karena untuk editing itu kan kita dari awal sampai akhir ya. Kalau misalnya kita udah finish editing terus mau diedit kan PR lagi. Jadi mendingan dalam proses editing ini kalian satu-satu tuh kalian playback. Abis ngapain playback, abis ngapain playback gitu. Untuk mengedit speednya di InShot ini caranya gampang ya. Di sini ada standar sama curve. Ini bisa sampai 100 kali lebih cepat. Sedangkan kalau di Velo tadi kan kalau nggak salah cuma 8 kali lebih cepat ya. Nah ini aku mau slow motion bagian di intronya. Jadi gambar bangunan ingin aku lambatin. Nah durasinya tadi udah aku sempat potong-potong ya. Untuk mengcrop atau zoom in area gitu kita ada pilihannya di sini. Sebenarnya overall sama sih dengan VN. Tapi menurut aku lebih enak ke Velo ya, karena kita tinggal tarik-tarik, tinggal cubit tuh di screennya mau sampai mana gitu. Dengan InShot atau VN kalian harus atur rasionya setiap kali kalian crop itu 16:9. Kalau tidak nanti akan ada sisi-sisi kiri kanan atau atas bawahnya yang blur. Nah sekarang kita coba mau mainin di speednya. Kalau tadi kan by standar ya, kalau ini aku mau coba yang curve. Berarti buat VN and InShot ini bagus ya untuk speednya, bisa diatur supaya natural gitu. Sedangkan kalau Velo kan dia cuma standar ya, bisa di cuplikannya. Jadi setiap satu cuplikan itu cuma satu speed doang. Kecuali kalau misalnya di Velo kalian mau dipasang curve kayak gini, itu harus di-split masing-masing cuplikan yang ingin kalian bedain gitu speednya. Once again, reminder, kalian harus playback terus-terusan ya, biar kalian tahu minusnya di mana, apa yang mau ditambahin.
Oke, kalau proses editingnya sudah beres, kita tambahkan judul di sini. Kita pakai yang blank sheet, kita tulis judulnya di sini, YouTuber Cilegon Serang Community. Kita bisa lihat di sini pilihan fontnya juga banyak ya, dan kayaknya masa kini banget. Kalian bisa atur sesuai dengan kreativitas kalian. Kalian bisa pakai efek animasi seperti ini untuk judulnya. Untuk pilihan sound effect dan backsoundnya, menurut aku InShot ini juga terbatas ya, tidak sebanyak Vilo. Dan jika kita pakai musik dari InShot ini, ada yang berbayar, ada yang tidak ya. Dan menurut aku sih seram gitu, soalnya kita harus copy paste di sini, rawan copyright. Pada nggak mau kan kena copyright? Nah, jika video sudah selesai dan sudah kalian kasih musik juga, kalian cek dari awal, kalian playback apakah sudah sesuai atau belum, dan musiknya itu sudah kena di videonya atau belum. Jika sudah sesuai dan kalian ingin save, kalian bisa klik save di pojok kanan atas. Kalian bisa ngatur resolusinya di sini. Setelah kalian atur, baru kalian save. Nah, kalau kalian sudah save, kalian jadi tahu ya perbandingan 3 aplikasi ini. Selamat mencoba. Untuk aku merekomendasikan Vilo.
Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Semoga informasi ini bermanfaat untuk kalian. Semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kalian. Oh ya, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Kalau kalian sudah menggunakan aplikasi-aplikasi yang aku share tadi, bisa share pendapat kamu atau pengalaman kamu dalam menggunakan aplikasi tersebut di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Semoga informasi ini bermanfaat buat kalian.